Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dirga Pratama, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tiga pokok materi utama dalam mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial, yaitu tentang hubungan kerja, upah tenaga kerja, dan perselisihan hubungan industrial serta cara penyelesaiannya. Ketiga topik ini sangat penting karena menjadi dasar terciptanya hubungan kerja yang adil, harmonis, dan produktif antara pengusaha dan pekerja. Hubungan kerja dan hubungan industrial merupakan fondasi kesejahteraan dalam tenaga kerja dalam dunia usaha. Hubungan yang baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah akan menciptakan iklim kerja yang sehat, meningkatkan produktivitas, dan meminimalisir konflik. Pemerintah berperan sebagai regulator dan mediator, pengusaha sebagai pemberi kerja, dan pekerja sebagai pelaksana operasional. Ketiganya harus dapat bersinergi agar tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga hubungan industrial dapat berjalan secara berkeadilan. Pengertian hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha yang didasarkan pada perjanjian kerja dan memiliki tiga unsur utama, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Artinya pekerja bersedia memberikan tenaga, waktu, dan keahliannya kepada pengusaha, sedangkan pengusaha berkewajiban untuk memberikan upah serta instruksi kerja sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Hubungan kerja ini menjadi inti dari seluruh sistem ketenagakerjaan karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum dan perjanjian kerja. Hubungan industrial. Selanjutnya, hubungan industrial adalah sistem hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau serikat pekerja yang didasarkan pada nilai kerjasama, kesetaraan, dan keadilan. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di lingkungan kerja. Terdapat 4 pilar utama dalam hubungan industrial, yaitu peraturan ketenagakerjaan sebagai dasar hukum, kemudian yang kedua adalah perjanjian dan perjanjian kerjasama, yang ketiga adalah lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, serta sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jika keempat pilar ini berjalan selaras, maka konflik hubungan kerja dapat dicegah sejak awal. Kemudian, pengertian upah tenaga kerja. Upah merupakan hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja. Definisi ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam sistem pengupahan terdapat beberapa asas penting, yaitu keadilan, kelayakan, perlindungan terhadap pekerja, namun dengan tetap memperhatikan kemampuan dari perusahaan ini. Komponen upah terdiri atas gaji pokok, minimal harus mencapai 75% dari total upah tetap, serta berbagai tunjangan baik tetap maupun tidak tetap. Dalam sistem pengupahan yang adil, motivasi dan loyalitas karyawan akan meningkat. Jenis dan dasar hukum pengupahan. Dasar hukum pengupahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Jenis upah meliputi upah minimum baik provinsi, kabupaten maupun sektoral, kemudian upah lembur, serta upah karena cuti atau sakit dan menjalankan tugas negara. Sebagai contohnya, pekerja yang sakit selama 4 bulan pertama tetap mendapatkan 100% upah, dan pada bulan kelima hingga ke-8 menerima 75% sesuai dengan pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kebijakan ini menjadi bentuk perlindungan agar pekerja tetap memiliki penghasilan yang layak dalam kondisi tertentu. Prinsip dan saksi pengupahan. Prinsip utama dalam sistem pengupahan adalah no work, no pay. Artinya tidak ada pekerjaan, maka tidak ada upah. Namun prinsip ini memiliki pengecualian, misalnya ketika pekerja sakit, menikah, melahirkan, atau menjalankan tugas negara. Bagi pengusaha yang terlambat membayar upah, akan dikenakan denda sebesar 5% per hari keterlambatan dengan batas maksimum 50% dari total upah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 61. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, menjaga disiplin perusahaan, dan memastikan pekerja memperoleh haknya tepat waktu. Perselisihan hubungan industrial, yaitu perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja yang menimbulkan pertentangan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, tahun 2004, terdapat jenis perselisihan, yaitu adalah perselisihan hak misalnya upah lembur yang tidak dibayar, perselisihan kepentingan seperti perbedaan pandangan dalam perjanjian kerjasama. Yang ketiga adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, ketika salah satu pihak tidak setuju dengan pemutusan kerja. Yang keempat adalah perselisihan antar serikat pekerja di suatu perusahaan. Mengetahui jenis-jenis perselisihan ini penting agar penyelesaian dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan jalur hukum. Tahap penyelesaian perselisihan. Proses penyelesaian perselisihan dilakukan secara bertahap dan berkeadilan, yaitu yang pertama adalah bipartit, perundingan langsung antara pekerja dan pengusaha. Yang kedua adalah mediasi, melalui Dinas Ketenagakerjaan. Yang ketiga adalah konsiliasi atau arbitrase dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Yang keempat adalah pengadilan hubungan industrial sebagai langkah terakhir bila semua tahap sebelumnya gagal. Sebagai contoh, pada kasus PT Sanken tahun 2022 diselesaikan melalui mediasi oleh Disnaker dan menghasilkan kesepakatan pembayaran kompensasi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Prosedur ini menunjukkan pentingnya dialog dan penyelesaian damai sebelum menempuh jalur hukum. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja yang sehat, sistem upah yang adil, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang transparan merupakan kunci dari terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan produktif. Sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan usaha. Untuk penutup, saya ada sedikit pantun. Naik Garuda, menembus awan, menyapa negeri penuh harapan. Bila kerja dijalankan dengan keadilan, pasti tercipta kesejahteraan dan kedamaian. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.